di Amerika itu kalau misalnya ganti presiden itu akan dikenal dengan istilah nama presidennya itu administrasi Reagan misalnya, administrasi Bill Clinton, administrasi Donald Trump, administrasi sekarang Joe Biden. Nah, gitu. Jadi di sana kalau ada penggantian itu berarti itu administrasi pemerintahan, administrasi negaranya. Jadi di sini administrasi dimaknai sebagai suatu pengaturan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Gitu ya. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, sebetulnya pengertian di Belanda pun sebenarnya sudah berkembang. Jadi di Belanda, di daratan Belanda, perkembangan ilmunya itu administrasi bukan juga di semata-mata pekerjaan yang clerical saja. Oke, mari kita lihat. Saya cek, nggak tahu ini saudara itu hidup di mana ya? Ada enggak di antara kalian yang hidup itu di daerah perkebunan? Misalnya ada perkebunan Nusantara PTP berapa gitu, atau dekat pabrik gula. Ada enggak di antara kalian ini? Atau kalian itu sebenarnya orang kota semua loh? Ada. Mbak Mela, namanya Mbak Mela orang mana? Kerinci Pak, di PTP Nusantara. PTP. Wah, ini. Di pabrik teh ya Mbak ya? Tapi Iya, Pak. Mbak Melanya di anak pabrik situ bukan? Bukan Pak. Bukan ya? Pernah dengar enggak kalau sebutan bosnya di sana itu namanya apa? Mbak Mela, pernah dengar enggak? Apa ya? Kalau zaman dulu kayaknya asisten ya Pak. Pernah dengar kata-kata administrator enggak? Kalau sekarang iya Pak, administrator. Tapi kalau zaman dulu kan dikelola oleh Belanda. Betul, ya, betul. Nah, tapi tadi ada kata-kata sekarang ini bosnya itu namanya administrator. Kan gitu ya. Oh, itu kan loh, itu Pak admin gitu ya. Jadi itu saudara-saudara kalian. Artinya perusahaan-perusahaan di Belanda pun bosnya itu ada namanya administrator. Jadi bukan lagi pekerjaan yang kecil yang tadi hanya sekedar ketik mengetik, tapi justru dia yang mengatur kebijakan-kebijakan itu. Itu ya saudara-saudara ya. Jadi ada dua teori yang asal-usulnya berbeda, tapi sekarang ini sudah berkembang ke arah pemaknaan bahwa administrasi itu merupakan pengaturan tata kehidupan berorganisasi atau bersama-sama gitu ya, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, sekali lagi, jadi ini kalau saudara bicara diskusi antar kita, akademisi gitu ya, untuk kepentingan akademik, maka saudara harus memaknai bahwa administrasi ini adalah persoalan pengaturan kehidupan bersama, kan itu ya. Kalau di negara ya kehidupan pemerintahan, kalau di pendidikan kehidupan bidang pendidikan, kan begitu. Ada bisnis, administrasi bisnis ya di bidang bisnis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, ada diskusi? Ada enggak? Halo, kelas yang hebat, pada tidur atau gimana? Apa suara saya terdengar enggak? Untuk saat ini cukup Pak, kalau saya Pak. Terdengar Pak, terdengar. Dengar Pak. Terus materinya gimana? Ada berapa aliran?
Dua, Oh, Pak. Dua. yang resen Mbak Ria. Mbak Ria, gimana Mbak Ria? Ya, terima kasih Pak. Ini topik yang menarik buat saya. Selama ini kan kita memahami, ya seperti tadi yang Bapak sampaikan, bahwa administrasi itu ada yang dalam artian sempit dan dalam artian luas. Yang sempit tadi misalnya berhubungan dengan ketatausahaan, ketik mengetik dan sebagainya. Kemudian ada aliran luas yang sekarang sudah berkembang itu yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan atau pengaturan organisasi atau kehidupan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada yang namanya administrator. Nah, ini yang akhirnya saya pahami juga kenapa di pemerintahan, khususnya di kantor itu, untuk sekarang jabatan eselon 3 itu disebutnya sebagai administrator. Berarti kan administrator itu bukan yang pekerjaan misalnya administrasi ketik mengetik, tetapi lebih kepada penataan organisasi, pengaturan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi itu. Bagaimana memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi arti administrator itu tidak hanya sesempit yang selama ini kita bayangkan, itu Pak. Ya. Betul. Terima kasih Pak. Ya bagus, itu Mbak Ria. Jadi itu ya. Jadi artinya sekarang ini kita harus mindset kita. Tapi kalau ketika saudara berdiskusi ada orang yang mengatakan, oh itu jalan kantor hanya ketik-ketik, ya enggak apa-apa silahkan. Tapi itu adalah salah satu definisi yang memang tradisional sekali kan itu. Gitu. Tapi tidak apa-apa, artinya kita paham, gitu. Kita nggak usah mendebat seperti itu kan gitu. Karena ya memang pemahaman beliau seperti itu. Itu ya. Baik. Nah, persoalannya berikutnya apa? Kalau saudara mendengar kata manajemen itu apa kalau begitu? Oke, ada yang ingin pendapat kalau saudara kata manajemen itu apa toh? Manajemen. Mbak Sida? Ya, Gimana? yang di pikiran saya kalau mendengar kata manajemen itu kan asal katanya dari manage, Pak, yang artinya mengatur. Jadi manajemen juga bisa kita artikan sebagai peraturan-peraturan ataupun pengaturan sebuah lembaga, begitu Pak. Terima kasih. Ya, baik kalau gitu. Itu salah satu pemahaman pemaknaan. Lanjut, Mbak Tunjung. Ya Pak, menurut beberapa yang saya baca, manajemen itu bagaimana kita mengelola sebuah sesuatu. Kalau misalnya dalam pendidikan, berarti kita mengelola di dalam bidang pendidikan, misalnya sekolah, agar sarana dan prasarananya itu berjalan secara efektif dan efisien. Jadi kita perlu memanage itu bagaimana caranya agar untuk bidang yang kita jalani itu terlaksana, sarananya maupun sumber daya manusia yang ada itu tuh secara efektif dan efisien. Terdengar Pak? Sudah. Oh, iya, oke. Sudah cukup atau? Sudah, Pak, cukup. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Tunjung. Yang lain? Apa yang saudara pikirkan kalau mendengar kata manajemen? Apa sih bedanya misalnya dengan administrasi? Ya kita bisa awan saja dulu, artinya pemikiran awam, pemikiran yang selama ini kita miliki kan begitu. Tidak usah pakai berteori dulu. Apa yang saudara pikirkan kalau mendengar kata manajemen? Mas Amri mau bicara? Ya, kalau saya Pak untuk manajemen tadi kurang lebih sama seperti kata Mbak Tunjung tadi, pemahaman saya bahwa manajemen sepemahaman saya selama ini adalah upaya atau usaha untuk mengelola sumber daya, baik itu sumber daya manusianya atau yang lainnya di dalam sebuah organisasi itu untuk mencapai tujuan Pak, tujuan bersama. Kayak gitu Pak, sepemahaman saya. Oke, well. Yang lain, terima kasih Mas Amri. Yang lain? Terima kasih Pak. Yang lain ada yang ingin mengemukakan pendapatnya, kira-kira
Apa sih? Oh, oke, Mbak Rika. Ya, silakan Mbak Rika. Ya, saya hanya mau menambahi saja sih Pak dari pernyataan teman-teman tadi bahwa manajemen itu sebenarnya lebih luas lagi pengertiannya daripada mengelola. Selain mengelola, kemudian ada juga penyusunan, kemudian juga manajemen itu evaluasi juga, itu juga bagian dari manajemen. Mungkin itu menurut saya. Oke, makasih Mbak Rika. Yang lain masih ada enggak? Kita akan, Mbak Agnes, silahkan Mbak Agnes. Ya, permisi Pak. Sama juga sebenarnya seperti teman-teman, kalau saya mendengar kata manajemen yang di pikiran saya pertama itu mengatur atau mengelola. Cuman timbul pertanyaan di diri saya juga Pak, menyangkut tadi kan penjelasan juga administrasi, semakin jadinya pengertiannya kan luas, artinya mengatur dan mengelola juga. Sampai ke tingkat manusianya juga. Di manajemen itu kan juga yang diatur dan kelola juga sampai ke tingkat manusia. Jadi pertanyaan saya mungkin apakah kalau di manajemen mungkin nanti lebih luas lagi seperti tadi Mbak bilang, sampai ke tahap evaluasi sehingga ada perbaikan diri untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Siapa lagi? Mbak Sida, enggak loh? Enggak ya? Oke. Oke, baik. Masih ada lagi? Ya, kita akan semakin confused, apalagi kalau nanti ada satu lagi pengertian, yaitu kepemimpinan, gitu ya, leadership. Jadi gimana itu kaitannya antara administration, manajemen, dan kepemimpinan, ya, and leadership. Itu posisinya di mana? Gitu. Oke. Ada lagi enggak yang kalau dengar kata manajemen masih ada yang confuse lagi? Mas Redwan mau bicara? Mas Redwan, silakan. Mas Redwan, halo. Halo, Mas Redwan, kok angkat tangan? Suaranya enggak ada. Halo, Mas Ridwan. Mas Ridwan? Nah, susah juga, Mas. Gimana? Lah, hilang lagi. Gimana, Mas Ridwan? Mau berpendapat? Wah, hilang, muncul sebentar, hilang lagi. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, sama seperti tadi, karena persoalannya itu bagaimana kita mendefinisikan pengertian tadi, sehingga cakupan mana yang lebih luas, mana yang lebih sempit, itu seringkali menjadi perdebatan. Demikian pun di dalam kajian teori ini, gitu. Tinggal saudara mau mau mengambil posisi di mana. Nah, kebetulan Pak Udi itu S1-nya itu administrasi negara, S2-nya itu administrasi pendidikan, S3-nya juga administrasi pendidikan, gitu ya. Konsep yang Pak Udi kembangkan, artinya yang Pak Udi yakini atau ikut alirannya itu, alirannya adalah aliran administrasi, gitu. Jadi dalam konteks ini, administrasi pendidikan itu adalah bagian dari administrasi pemerintahan, bagian dari administrasi negara. Jadi bagaimana negara ini mengatur, mengelola kehidupan bidang pendidikan sehingga bisa memberikan kesejahteraan atau memberikan, kalau kita basisnya kehidupan negara adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
melalui pengaturan-pengaturan dari sistem pendidikan ini. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, administrasi itu lebih luas. Nah, bagaimana administrasi ini, pengaturan-pengaturan ini bisa dijalankan dengan baik, maka diperlukan manajemen. Oleh karena itu, ada definisi manajemen. Ini maaf yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris itu siapa nih ya? Mbak Sida juga orang bahasa Inggris ya tadi, Mbak Sida. Mbak siapa lagi? Mbak Rini mana Mbak Rini? Mana muncul? Yang saya, Pak. Kamu orang bahasa Inggris juga toh? Iya, Pak. Mbak Dwi juga Inggris ya. Jadi, saya orang manajemen pendidikan, orang Jawa, sehingga kalau ngomong bahasa Inggris mungkin kurang tepat ya, mohon maaf ya, nadanya, gitu ya. Jadi salah satu definisi manajemen yang terkenal itu adalah getting things done through the other people. Itu bahasa Inggris tepat, bener nggak Mbak? Mbak Sida, Mbak Rini, gitu. Apa tuh? Tahu nggak artinya kalau saya ngomong kayak gitu? Getting things done through the other people. Apa itu artinya Mbak Rini? Bisa menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. Iya, oke. Ya, ini pun pendekatan klasik. Yang kalau orang-orang modern itu sebetulnya apa ya? Itu makna makna penjajah sebetulnya itu. Karena apa tadi? Getting things done through the other people. Jadi manajemen itu adalah persoalan bagaimana mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Itu. Jadi dengan tadi mengerahkan atau mengarahkan sumber daya manusia gitu ya, dan mengerahkan sumber daya yang lain supaya memperoleh sesuatu. Nah ini dikritik oleh orang-orang sekarang yang humanis gitu ya, atau yang orang demokratis. Itu makna manajemen lama itu enggak benar itu, karena ada unsur eksploitasi kan itu. Nah, oleh karena itu sekarang maknanya itu bukan getting things done through the other people, tetapi getting things done with the other people. Nah, kan itu. Jadi sekarang ini manajemen itu adalah bagaimana mendapatkan sesuatu bersama-sama orang lain, bukan menggunakan memperdayakan orang lain. Kan gitu. Ya, ini permainan bahasa lah, gitu ya. Tapi oke. Ini artinya ada filosofi di situ bahwa kita bersama-sama dengan orang lain gitu ya, mengerjakan sesuatu supaya kita mendapatkan suatu tujuan yang baik. Gitu ya. Jadi ada pengaturan besar, kebijakan-kebijakan itu administrasi, baru di situ akan bisa berjalan dengan baik kalau ada pengaturan-pengaturan yang lebih taktikal, yang lebih operasional. Nah, itu adalah tugas dari manajer, tugas dari manajer. Sehingga ada fungsi-fungsi manajerial. Nanti ada perencanaan, ada pengarahan, atau ada controlling, tergantung makna tadi, mau lebih detail atau lebih ya yang sederhana pokok-pokoknya. Jadi itu saudara-saudara, kira-kira saudara bisa tidak menangkap makna tadi gitu.
Tapi sekali lagi, saudara-saudara jangan heran kalau misalnya enggak, aliran saya adalah aliran manajemen lebih luas daripada administrasi. Atau manajemen adalah sama dengan administrasi. Ya, enggak usah heran gitu loh. Jadi maaf, sama seperti kita ada aliran Syafi'i, ada aliran Imam Maliki, itu nggak usah bingung gitu. Tapi gitu, asumsi yang dipakai itu yang mana sehingga kita menggunakan definisi itu. Cuma kebetulan sekali lagi Pak Udi karena basicnya itu adalah administrasi negara, Pak Udi tetap menggunakan bahwa administrasi itu lebih luas dari manajemen. Tetapi administrasi tidak akan jalan dengan baik tanpa manajemen. Dan nanti akan memahami juga bahwa manajemen tidak akan berjalan juga tanpa leadership yang baik, tanpa kepemimpinan yang baik. Nah, apa bedanya kalau gitu antara administrasi dengan nanti kita lihat selangkah demi selangkah. Ya, sampai sekian. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada diskusi? Mungkin saudara ingin mengumumkan pendapat? Dipersilakan. Halo, kelas yang hebat, mana suaramu? Sudah ngantuk? Ini terkadang alasannya sinyalnya susah Pak, sehingga kameranya saya tutup ya, saudara ngantuk gitu ya. Gimana? Ada diskusi, ada pertanyaan? Atau saudara? Ada Mbak Agnes, silakan Mbak Agnes sama Mbak Sida. Agnes itu Mbak Agnes, silakan. Gimana Mbak? Iya, baik. Minta maaf ya kalau saya bicaranya agak cepat, kemudian suaranya agak tegas karena kami memang di sini tuh orangnya seperti itu, jadi tidak bermaksud apa-apa. Kemudian minta maaf juga kalau bicara paling banyak di grup. Ya, enggak apa-apa, oke. Silakan. Iya, jadi ya terima kasih Pak. Jadi mendapatkan pengetahuan lagi. Jadi memang akhirnya saya memikirkan bahwa ternyata selama ini mungkin pemikiran kami orang yang di kantoran dan itu administrasi itu hal yang terlalu teknis dan kecil lingkupnya. Ternyata setelah Bapak jelaskan, ternyata justru administrasi itu yang lebih luas daripada manajemen. Pengalaman saya pernah bekerja saat ada permintaan swasta dalam mensurvei tata kelola pemerintah ya di Jakarta ya posisinya, dan kami yang orang-orang lapangan di daerah, kami diminta sebagai pewawancaranya. Nah itu saya lihat di situ data yang mereka minta tuh sebenarnya kita bertanya, ada beberapa pihak yang kita bertanya baik ke pemerintah maupun orang yang dilayani pemerintah, dalam hal ini misalnya pengusaha karena mereka akan berkaitan dalam mengurus pajak dan lain-lain. Nah di situ baru nanti dilihat, nanti data-data yang kita masukkan ke pusat sana itu nanti dilihat di situ ada masuk ke statistik untuk dikelola, jadi bisa dilihat persentasenya. Ini tata kelola misalnya di Sorong Papua, tata kelola pemerintahnya ada itu dia masuk ke kategori governance kan, jadi itu. Nah itu sebenarnya bagian dari ternyata dari administrasi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Agnes. Sebenarnya ini salah satu contoh kasus itu yang menegaskan bahwa administrasi, apalagi administrasi pemerintahan itu more than management. Kalau Mbak Sida gimana Mbak Sida? Silakan. Ya, terima kasih banyak atas ilmu barunya Pak. Jadi maksudnya kita di sini mungkin sudah lebih tahu tentang administrasi dan manajemen yang sebelumnya mungkin kita hanya tahu cuma sekilas. Saya cuma ingin mengkonfirmasi ulang
apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya administrasi itu lebih ke kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu kelompok, sedangkan manajemen itu adalah perealisasian dari administrasi yang sudah diambil tersebut. Apakah begitu, Pak? Ya, iya betul. Jadi pengaturan itu kan lebih bersifat apa istilahnya strategis, lebih bersifat abstrak gitu ya. Kan aturan-aturan itu kan relatif itu lah. Bagaimana ini mengimplementasikannya supaya menjadi kenyataan, maka itu diperlukan manajemen. Gitu. Manajemen itu tadi karena dia harus mau bisa mengerahkan, menggerakkan manusia dan mengarahkan, memberdayakan manusia dan juga mengarahkan sumber daya untuk mencapai tadi tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan kebijakan-kebijakan. Jadi begitu, Sida ya. Ya, makasih Pak. Oke, Mbak Mas Tio mau berpendapat, silakan Mas Tio. Izin berpendapat nggih, Pak. Iya, silakan. Sekaligus mungkin kalau saya salah dikoreksi begitu ya, Pak. Iya. Karena kan ini ya penting sekali begitu, karena kadang kita terbiaskan oleh perkataan ataupun apa ya perspektif dari administrasi dengan manajemen itu sendiri begitu, Pak. Yeah. Karena kadang kita sering mencampur adukan kedua itu adalah sebagai hal yang sama ataupun ada yang lebih tinggi dari salah satunya. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Udi dan mungkin Pak Udi bisa menjelaskan lebih lanjut gitu, Pak, terkait masalah administrasi itu apakah bisa kita maknai sebagai sebuah hal-hal yang sifatnya adalah fungsi-fungsi kerja teknis, di mana di situ kita sebagai manusia kan adalah punya daya rasio dengan daya emosi begitu, Pak. Di mana kerja administrasi ini lebih mengarah kepada kerja-kerja yang sifatnya rasio begitu, dengan berpikir, mengelola dan sebagainya. Sedangkan aspek manajemen di sini lebih bisa kita maknai sebagai sebuah pola kerja ataupun sebuah suatu konsepsi di mana membentuk, mengatur ataupun mengendalikan emosi dari manusia itu sendiri, karena kita dalam hubungan interaksi kita dengan orang di sekitar kita adalah dengan interaksi sosial yang dimana tidak terlepas dari aspek emosi juga begitu. Di samping administrasi yang lebih mengarah kepada pola yang sudah letterless atau sudah terbakukan, sedangkan sepertinya fungsi manajemen ini lebih fungsi yang lebih apa ya, saya kira lebih ada artnya begitu. Walaupun administrasi juga sebenarnya ada artnya juga begitu, ada seninya begitu, karena manajemen berhubungan dengan saya maknai sebagai hal yang sifatnya adalah psikologis begitu. Karena tadi Pak Udik mengatakan bahwa ada kaitannya dengan pola kepemimpinan begitu. Karena kepemimpinan itu ada kaitannya dengan manajemen, kata Pak Udik tadi, yang dimana saya maknai bahwa seseorang yang bisa memanajemen dengan baik maka bisa kurang lebih bisa memiliki kepemimpinan yang baik gitu di dalam sebuah institusi ataupun organisasi. Mungkin itu sih Pak Udik, mungkin bisa Pak Udik tambahkan ataupun saya dikoreksi kalau memang jika saya salah, Pak. Begitu Pak Udik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Tio dan teman-teman yang lain ya. Sebetulnya tidak ada yang salah, Mas. Ini kan ilmu sosial ya, artinya bisa berkembang dan juga tergantung pada asumsi yang saudara pakai gitu loh. Seperti tadi saya katakan, asumsi saya adalah menggunakan perkembangan modern di dalam administrasi negara, karena basis keilmuan saya adalah administrasi negara. Oleh karena itu administrasi itu lebih luas, karena bicaranya tentang persoalan-persoalan besar gitu ya, persoalan-persoalan besar bagaimana mensejahterakan umat gitu ya, bagaimana mengelola suatu negara. Oleh karena itu tadi saya contohkan di Amerika itu kalau ada tadi pergantian presiden, mesti di situ dikatakan itu administrasi Reagan ya, administrasi Kennedy, administrasi Bill Clinton, administrasi Obama, begitu.
Karena di situ adalah tadi ada sisi-sisi pengelolaan yang bersifat umum, bersifat global. Nah, ini tidak akan berjalan kalau tanpa di manajemen gitu ya. Harus ada pengaturannya. Ada pengaturan yang lebih teknikal, yang lebih taktikal gitu. Nah, oleh karena itu ada fungsi-fungsi manajerial. Nah, yang jadi persoalan tadi gitu ya, sebetulnya ada irisannya, Mas. Ya, meskipun tadi karena ini tadi kan kalau kita bicara himpunan, bisa jadi sebenarnya ada irisan antara manajemen dan administrasi, termasuk juga dengan tadi saya bilang kepemimpinan, kan gitu. Yang kesemuanya itu bisa menggunakan rasionalitas, bisa juga menggunakan pendekatan non-rasionalitas. Nah, tadi misalnya sebetulnya apakah pendekatan manajemen itu harus art and science, administrasi art science? Iya, semua begitu. Apakah leadership juga art and science? Iya, karena tadi bahkan kalau kita lagi ya mendalami lagi gitu. Kalau saya sih lebih cenderung karena saya orang Jawa gitu ya, dan saya punya keyakinan misalnya Muslim gitu kan, justru tadi spiritualitas itu yang penting gitu. Jadi bagaimana kita memaknai pengaturan ini untuk apa gitu. Kita tidak hanya berpikir secara rasional semata, nggak bisa, karena apa? Rasionalitas itu dari dulu sudah mengukakan. You kalau membuat keputusan hanya semata-mata dengan rasionalitas, itu pasti akan sangat. Kenapa? Karena rasionalitas itu basisnya adalah indera. Indera itu terbatas. Loh iya dong. Mata saya, mata Pak Odi, mata kalian itu tidak bisa lihat apa di balik tembok itu, iya kan? Iya, karena kita terbatas. Kan gitu. Nah, contohnya saudara melihat misalnya jauh gitu. Pasti kalau melihat rel jauh kayak apa? Pasti ya kan? Seolah-olah itu tempuk kan kereta itu kan? Nah, itu kan karena keterbatasan ini. Oleh karena itu Simon sudah mengatakan itu. Ketika ingin mengambil keputusan itu karena pertimbangan hanya rasionalitas pasti akan terbatas. Sebetulnya kalau mau kita berkembang lebih dalam lagi, nanti masih kalau mau kita ilmunya itu kalau kita bicara neuroscience dan sebagainya, itu saya lebih cenderung kepada tadi apa yang dikatakan dengan oleh Gus Dur gitu ya. Sebetulnya kita itu bisa mengambil keputusan basisnya itu adalah basisnya nurani, gitu loh. Nah itu bisa dilatih. Bagaimana supaya nurani peka, gitu. Nah, tapi kalau maaf kalau saya bicara tentang Jawa, ini bukan orang Jawa semua ya. Ada namanya triloko, Mas Tio Fendi. Iya, mari. Triloko itu kalau orang Jawa itu adalah ada pemikiran, ada hati, ada kenyataan. Jadi kalau you mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan tiga hal ini. Tapi kalau saya tambahin lagi, sebetulnya ada grafik yang namanya, kalau saya mengembangkan lebih lanjut, itu ada believing, gitu ya. Jadi pertama kita harus believing dulu, itu keimanan. Dari keimanan itu harus diterjemahkan ke bawah menjadi apa ya? Jadi feeling. Jadi merasa itu tadi, merasa yakin itu tadi kan, believing yakin, terus merasa feeling saja, but you sensing, gitu. Bener enggak? Jangan-jangan ini manusia ini, kan itu kenyataannya. Tapi kita juga harus berpikir tentang rasionalisasi dia tadi. Jadi saya membuat grafik ada 6 itu untuk mencapai keputusan yang bagus gitu. Nah di bukunya Caldwell sebenarnya ada Mas Tio dan lain-lain teman-teman yang lain ya.
katanya itu pendekatan manajemen sekarang itu yang kehilangan itu adalah satu, yaitu kita kehilangan nurani. Jadi kita kebanyakan mengambil keputusan itu yakin pada rasionalitas, karena kita memang dididik oleh orang Barat, basisnya adalah rasionalitas. Padahal maaf, misalnya gitu ya, ceritanya gampangnya aja, ini tidak selalu gitu ya. Kalau saudara dikejar oleh anjing, saudara bisa melompat sungai yang sekian meter gitu ya. Apakah saudara berpikir dulu atau langsung ininya dulu? Gimana? Apanya dulu? Intuisi itu, Pak. Gimana? Lebih tinggi intuisi atau lebih tinggi rasionalitas? Kan itu pertanyaannya. Oh, tapi ini perlu diskusi panjang ya, Mas ya. Iya. Maka itu Mas Tio. Jadi sekali lagi, sehingga ada teorinya Pak juga, Mas. How to make decision without thinking gitu ya. Judul bukunya Blink. Kalau anak muda artinya Blink apa ya? Anak muda apa yang Blink sekarang itu? Ini apa tadi, Pak Udik? Gimana? Judul bukunya apa, Pak? Blink. Jadi ya, Blink itu di situ membuat keputusan tanpa berpikir. Loh, gimana membuat keputusan kok tanpa berpikir? Nah, itu teorinya Gardner ya, yang terkait dengan neuroscience gitu ya. Sebetulnya kita itu kalau ibaratnya apa, komputer itu di otak itu punya klik kanan dan klik kiri sebetulnya gitu. Nah, itu kalau dilatih itu bisa kita itu menggunakan otak kanan atau otak kiri yang arahnya bisa ke sana gitu. Tapi itu harus dilatih ya, harus dilatih dengan baik. Katanya itu yang orang menggunakan intuisinya yang bagus itu adalah presiden kita, mana Gus Dur dulu. Kalau di Amerika orang Barat, jadi contohnya adalah Kennedy. Itu ketika kasus Teluk Gading mau diserang oleh Kuba sama Uni Soviet. Jadi dia mengambil keputusan basisnya adalah intuisi, karena dia bisa dari maaf ini kalau orang non Muslim ya, maaf, orang Katolik gitu misalnya yang saya pernah dengar, pernah baca itu kan, bagaimana sih apa ya istilahnya itu, biarkan Roh Kudus menuntunmu gitu ya. Maaf, bener enggak ya yang Katolik itu ya? Gitu. Jadi biarkan Roh Kudus menuntun hidupmu. Bener ya, Buniron ya? Nah itu kan. Kata Buniron. Benar. Iya, jadi biarkanlah. Nah itu. Kita bisa nggak merasakan bahwa kita itu betul-betul itu. Nah itu tadi yang intuisi itu tadi. Karena jangan sampai salah. Yang nuntut bukan Tuhan, tapi ternyata yang nuntut setan gitu loh. Kan itu, jadi itu harus dilatih. Oleh karena itu sekali lagi, nah selama ini maaf ya, yang kita latih itu, termasuk saya membelajarkan saudara itu adalah lebih banyak ke rasional. Begitu. Itu yang sebetulnya sekali lagi tadi, rasionalitas itu sebetulnya terbatas kan. Dan itu sudah diakui dari dulu. Dan diakui oleh manajemen modern bahwa satu hal yang hilang dari sisi manajemen adalah tadi intuisi. Katanya orang yang berhasil di bisnis itu tidak sepenuhnya berbasisnya rasionalitas. Justru banyak yang berdasarkan adalah intuisinya itu yang itu. Gitu ya Mas Tio, nanti diskusinya bisa 1 semester ini. Ya Pak Udik, terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, yang lain ada diskusi lebih lanjut? Silakan. Ada enggak? Oke Mbak Ria dulu, Mbak Ria. Nanti Mbak Agnes.
Naria. Izin Bapak, ini hanya mengingatkan sedikit Pak terkait waktu perkuliahan kita, karena kami masih ada kelas selanjutnya Pak jam 1 siang. Iya, betul. Mohon maaf Pak. Oke, karena Asika, kalau Mbak Agnes gimana? Mbak Agnes. Ya. Oh ya, mohon maaf. Ini kalau saya jadinya saya berpikir begini ya Pak. Ya betul yang seperti Bapak bilang bahwa nurani itu penting. Karena permasalahan kami di dalam organisasi khususnya pendidikan, misalnya dana BOS Pak, penggunaan dana BOS. Nanti kalau sampai itu sudah turun ke bawah kan ada laporan, kita harus buat laporan. Ya. Nah laporan-laporan itu kadang-kadang dia tidak mencakup sampai ke hal-hal kecil kebutuhan dasar. Misalnya kita kalau sekolahnya itu di pulau, kita mau penggunaan transportasi itu kan pasti lebih besar Pak. Ya. Akhirnya pelaporan itu dibuat sedemikian rupa, jadi untuk memenuhi tadi rasionalitas itu, ya itu kita harus lakukan satu. Kemudian yang kedua juga, misalnya ini dana BLT nih Pak, kan ini selalu di masyarakat kita nih berkelahi gara-gara dana BLT. Orang yang pakai emas di tangan, di telinga pergi ambil BLT di kantor pos. Iya. Orang yang susah ini, yang makannya juga sehari susah, kok nggak dapat sih BLT? Lah karena datanya masuk seperti itu, jadi itu rasionalitasnya di situ. Nah akhirnya nuraninya nggak terjawab. Iya. Pak, terima kasih. Oke, iya ini menarik sekali teman. Tadi sekali lagi waktunya jadi ingatkan Mbak Ria ya. Jadi kalian juga mau kuliah lagi. Jadi mohon maaf tidak saya tanggapi ya. Nanti teman berikutnya mudah-mudahan kita bisa lebih hidup lagi. Saya kira sekali lagi mohon maaf karena waktunya sudah selesai, maka saya akhiri sekian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke. Terima kasih. Good ya. Oke.